Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, yang berubah dari karakter sebenarnya 2, yaitu cawapres nomor 1 dan cawapres nomor 2. Cawapres nomor 3 tetap pada karakternya sama ini, Pak Mahfud MD. Yang menarik, cawapres nomor 2 ini mengkopi 2 sekaligus, mengkopi capresnya Pak Prabowo yang agak emosional dan menyerang lawan, dan mengkopi bapaknya yang tidak nyambung dan berani menyatakan sesuatu yang pasti salah. Pasti salah. Coba kita tadi harus belajar ulang lagi, atau mungkin nanti akan ada perubahan istilah infrastruktur sosial kok stunting gitu. Nah, dan dengan semangat yang persis bapaknya, tidak kelihatan bahwa dia berbohong gitu kan. Nggak kelihatan bahwa dia berbohong, tapi ketahuan bohongnya gitu kan. Yang kedua, dia menyatakan bahwa menyelesaikan stunting dengan makan gratis. Betapa kita diajak jadi bodoh malam ini. Nah, Caimin, capres nomor 1, ada perubahan. Dia mencoba seperti gaya capresnya. Akhirnya agak kehilangan aslinya gitu. Agak kehilangan, saya jujur agak kehilangan asli Caimin yang kocak. Kocaknya hilang gitu. Nah, nomor 2 ini kelihatannya agak lama menghafalnya. Ditanya apapun, jawabannya hilirisasi. Tapi saya salut anak ini, salut karena dia terlalu berani mencontek dan dia tidak pikirkan apakah salah apa tidak salah. Malam ini kita menyaksikan betul-betul dua contekan dari bapak dan capresnya. Coba lihat cara capres nomor 2. Kalau Anda nanti menghadapi sesuatu seperti dia, maka kalau pengetahuan kurang, maka apapun ditanyakan yang kau hafal aja yang kau sebutkan. Tapi harus meminjam mental dia bahwa tidak kelihatan wajahnya kalau berbohong atau tidak tahu. Nah, itu yang berat. Hanya Samsul yang bisa melakukan itu. Seharusnya Gibran Rakabuming jujur saja soal investor yang belum ada di ibu kota negara, ketimbang suruh Bapak Mahfud MD untuk googling mencari tahu bahwa belum ada investor sama sekali. Di dalam debat Cawapres tadi malam, kita melihat bagaimana Bapak Mahfud MD memaparkan sebuah fakta bahwa belum ada investor asing maupun lokal yang masuk di dalam ibu kota negara untuk
membangun infrastruktur di dalamnya. Ini fakta yang Bapak Mahfud MD sendiri tahu, karena dia adalah orang yang merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dari Presiden Joko Widodo. Sedangkan Gibran Rakabuming adalah anak presiden yang merupakan wali kota Solo yang tentunya tidak tahu menahu soal pembangunan nasional karena urusannya hanyalah Solo yang mendapatkan dana fantastis dari pusat. Dan itu seperti privilege saja. Sebagai orang lapangan, Bapak Mahfud MD tahu betul bagaimana ibu kota negara itu masih melakukan pembiayaan yang belum tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR Republik Indonesia. Dengan demikian, Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa betul belum ada investor sama sekali seperti pengakuan Presiden Joko Widodo langsung beberapa waktu silam. Sebagai orang yang memiliki naluri bisnis, Presiden Joko Widodo pun pada akhirnya harus sering-sering datang ke IKN untuk memaparkan pencapaian-pencapaian yang sudah dibangun agar investor asing maupun lokal bisa masuk ke dalam untuk bepergian di dalam pembangunan dan melakukan investasi besar-besaran di sana. Kalau sudah jalan investornya, tidak mungkin dong Presiden Joko Widodo datang ke sana untuk mengiklankan IKN yang sudah dibangun begitu megah istananya, dan momen peletakan batu pertama juga baut yang merupakan emas asli sebagai simbol pembangunan dan kemurnian. Saya kira ini adalah sebuah fakta di mana Bapak Mahfud MD yang tahu betul sehingga dia bisa mengatakan apa yang ia lihat dari fakta yang ada. Tetapi Gibran Rakabuming Raka malah mengatakan sudah banyak investor dan tidak bisa disebutkan satu atau dua saja, dan dia hanya meminta Mahfud MD untuk googling. Saya menelusuri di Google bahwa secara hukum legal belum ada investor di IKN. Tetapi yang tertarik memang banyak. Mungkin Gibran tidak paham bahwa yang tertarik itu berbeda dengan yang realisasinya. Namanya juga anak kecil yang memang belum paham lah. Dan memang betul bahwa aturan di MK memang kelihatannya membawa petaka bagi Indonesia nantinya. Ya, ini namanya meremehkan informasi dari Bapak Mahfud MD yang sudah tahu betul mengenai ibu kota negara. Karena sebagai Menko Polhukam, tentu Mahfud MD tahu betul mengenai langkah-langkah hukum atau mekanisme-mekanisme hukum di dalam pembangunan IKN ini, baik dari pembangunan awal, legalisasi, sampai kepada aturan-aturan hukum soal investasinya. Artinya, di sini kita melihat bahwa Gibran meremehkan Bapak Mahfud MD. Lucunya, narasi yang muncul adalah Gibran dianggap sebagai orang yang hormat kepada orang tua. Padahal dia itu di dalam kata-katanya kurang ajar dan terlihat merendahkan, meremehkan, dan melecehkan pemikiran-pemikiran Mahfud MD. Saya kira Gibran ini bukan menjawab pertanyaan KPU, tapi mencoba untuk menyambung-nyambungin apa yang sudah ia latih bersama timnya yang dibayar mahal dan mencari-cari celah untuk mengaitkannya. Apalagi ngomongin soal pajak. Bapak Mahfud MD mempertanyakan soal pajak. Tapi Gibran malah bawa-bawa kebun binatang, seolah-olah menganalogikan manusia dengan binatang. Ya, anak presiden tidak pernah susah ya, tahulah. Pasti menganggap manusia itu seperti makhluk yang tidak beda sama binatang kali ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax.
Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.